Halo teman-teman, oke sekarang kita akan berkeliling dan berkenalan dengan SMP TRI Salah. Oke, assalamualaikum teman-teman, saya Farhan Haika Rizaldi, alumni angkatan 2 SMP TRI Salah Kebumen. Nah sekarang kita udah ada di SMP TRI Salah Kebumen yang beralamat di Jalan Sodor, Kedawung, RT 1 RW 2, Pejagoan, Kebumen. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling dan berkenalan dengan SMP TRI Salah Kebumen. Tapi sebelumnya, mari kita bertemu dulu dengan Kepala Sekolah SMP TRI Salah Kebumen terlebih dahulu. Ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di depan kantor Kepala Sekolah SMP TRI Salah nih. Nah sekarang kita mau ketemu sama Ustadz Aziz yang kebetulan dia menjabat sebagai kepala sekolah. Nah untuk itu mari kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Ya, udah Pak Aziz. Kita ketemu sama Pak Aziz. Iya, assalamualaikum Ustadz Aziz. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Ustadz Aziz nih. Sebelumnya Ustadz Aziz bisa memperkenalkan diri dulu, boleh? Iya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Muhammad Aziz Muslim. Saya di sini sebagai Kepala SMP IT Ari Salah Pejagoan Kebumen. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Aziz. Nah, sebelumnya Ustadz Aziz masih ingat nggak nih sama saya nih di sini? Sekali, ini Mas Farhan ya? Iya benar. Angkatan 2, alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Pak Aziz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Gimana Mas Farhan? Alhamdulillah juga sehat sama-sama. Oh, ini Mas Farhan angkatan 2 ya? Ya, angkatan 2, alhamdulillah. Nah, sebelumnya di sini Ustadz saya mohon izin buat tanya-tanya sedikit nih tentang sekolah yang dulu pernah saya diami juga di sini. Nah, boleh tahu nih kalau untuk jumlah guru dan karyawan di sini itu berapa ya keseluruhan? Ya, baik Mas Farhan. Jumlah guru di SMP IT Ari Salah ini kurang lebih semuanya ada 21 yang terdiri dari guru, karyawan serta pengasuh asrama. Iya. Ya. Kalau untuk proses belajar mengajar itu sistemnya di sini bagaimana sih, Tad? Kalau dari Pak Aziznya sendiri? Baik, proses belajar mengajar kita di sini itu di sini ada pembelajaran akademik ya, terus juga terkait dengan potensi yang dimiliki oleh seluruh siswa-siswi di SMP IT Ari Salah ini gitu ya. Jadi jam pagi pembelajaran sampai siang itu mapel dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan ekstra, lalu selesai ditutup dengan sholat asar berjamaah. Kayaknya masih nggak jauh beda kayak waktu dulu kita angkatan awal dulu ya. Betul sekali, iya betul sekali. Cuma kalau dilihat kayaknya sekarang udah tambah banyak gurunya. Iya. Terus kelasnya udah tambah lagi di belakang. Alhamdulillah, iya. Kalau dulu kan cuma berapa kelas aja ya kalau masih angkatan dulu. Betul. Masih sedikit juga ya, Kak? Masya Allah, iya. Ini sudah kurang lebih 5 tahun SMP IT Ari Salah ini. Jadi alhamdulillah sudah bertambah siswa gitu ya, dan kurang lebih hari ini sudah ada 6 rombongan belajar atau kelas. Nah, kebetulan saya juga udah jarang kesini ya, Tad ya. Gimana kalau kita keliling-keliling ngeliat-ngeliat kelas-kelas dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini, kira-kira Ustadz berkenan nggak ya? Ya, silakan, ayo saya akan ajak keliling di sekolah ini, juga ada kegiatan pembelajaran siswa. Iya, Tad. Mari Ustadz. Ya, mohon silakan. Saya antar. Nah, boleh Pak Aziz tunjukin Pak fasilitas di sini tuh apa aja? Oke, baik. Di Boleh sini sambil ada jalan. ada ruang guru. Ya. Ini ruang guru. Iya, ruang guru.
untuk guru-guru semua ya. Guru dan karyawan atau hanya guru saja? Hanya guru saja. Guru Iya. saja. Gitu. Terus Boleh kita lanjut lagi? iya, di sana ada ruang kelas ya. Ruang kelas ini kelas 8 ya. Di sini kelas Ruang 8. ya, ruang kelasnya. Hmm, Dan ruang ini lebih dekat ke musola ya, tempat sholat, kegiatan sholat. ini teman-teman musolanya. Jadi Iya. semua aktivitas ibadah di sini semuanya Tad Iya, ya. betul Salat sekali. berjamaah. Oh ya Tad, sebentar dulu sebelum kita lanjut lagi. Ini saya agak penasaran sama piala-piala di belakang sini. Ini semuanya dari siswa-siswa sini semua Tad. Betul sekali, mulai dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang. Angkatan sekarang. Iya. Oh iya Tad, kalau Termasuk boleh angkatan tahu, 2. kalau boleh tahu program unggulan dari SMP TRI Salah itu apa sih Tad? Program unggulan kita adalah ada program tahfiz, Program ya, tahfiz. terus juga yang terbaru ini yang akan kita lakukan adalah program pemberdayaan siswa, Pemberdayaan mengasah siswa. potensi bakat dan minat siswa. Mm-mm. Tapi bahasa juga tetap kita di sini tetap di jalan juga ya Tad ya, bahasa Iya. Arab, bahasa Inggris, Iya, bahasa Jawa tentunya. bahasa Jawa ya. tentunya. Kayak dulu saya juga udah sedikit-sedikit jalan keseharian pakai bahasa Arab, bahasa Inggris itu Tad. Betul sekali. Ya, gitu. Iya. Boleh kita lanjut lagi Tad? Ya boleh silakan. Ini tadi musolanya ya Tad ya. Nah teman-teman, Apa? Untuk kegiatan ibadah ya, mulai dari sholat sampai juga ada bisa menghafal ya menghafal juga di sini juga. ya, terus ngaji malam Jumat ada yasinan juga takbiran ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng kepala sekolah nih. Sekarang kita mau lihat-lihat ekstrakurikuler siswa-siswa di sini dan fasilitas-fasilitas pembelajaran bareng Ustadz Aziz nih. Iya baik, ayo Ya. silakan. Nah sekarang ini ekstra apa Dad kalau boleh tahu? Ini adalah ekstra olahraga yaitu bola voli. Bola Yang- voli ya. Iya, kebetulan salah satu ekstra favorit dari siswa-siswi di SMP TRI Salah ini. Ya boleh kita lanjut lagi Dad. Ya silakan. Nah kita lewat sini nggak apa-apa nih, nggak kena bola. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Nah ini teman-teman, para atlet volinya SMP TRI Salah. Oke, sekarang kita lihat apa lagi nih Tad? nanti di sana ada olahraga panahan favorit juga karena kita Panahan. di panahan ini sudah setiap tahun mengikuti Popda. Alhamdulillah sudah ada yang masuk tingkat provinsi dan salah satunya adalah Mas Farhan kan? Iya, dulu saya pernah Kabupaten. pernah ikut lomba juga. Iya. Nah, kalau dari panahan sendiri udah pernah mencetak penghargaan-penghargaan juga Tad? Iya. Kalau boleh tahu. Penghargaan Popda tingkat kabupaten di yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga. Ya. Juga kita masuk mewakili Kebumen untuk di tingkat provinsi. Ya. Yang pernah kita dapatkan adalah penghargaan untuk individu dan juga untuk kelompok. Bagus ya Tad. Udah berkembang. Dulu juga kalau angkatan waktu saya masih di sini juga udah cukup ini ya, udah banyak juga penghargaan yang kita raih ya Tad ya. Betul sekali, ya. Kayak Popda Betul. Kabupaten, alhamdulillah kita udah dapat. Nah, ini lapangannya teman-teman. Iya. Lapangannya sebelah situ. Boleh Tad kita lihat anak-anak yang lagi main panahan. Oke. Baik. Nah, Ustadz Aziz nih, selain ekstra voli tuh kalau boleh tahu ada ekstra apa aja ya?
Di sini ada ekstra hadroh, ekstra pramuka, PMR, ada karya tulis juga, Iya. melukis, dan ada juga ekstra favorit juga, ini termasuk favorit, yaitu ekstra panah. Udah tambah banyak juga ya. Iya, betul. Nah, Tat, kalau yang di sebelah sini tuh ekstra panahan ya, Tat? Betul sekali. Ini ekstra panahan. Ini ada Mas Ihsan sama Mas Zul. Iya, boleh kita lihat ya. Ya boleh, silakan. Nah, kalau panahan sendiri kebetulan kan dulu saya waktu di sini pernah coba ekstra panahan juga ya, Tat. Pernah ikut, Nah, ya. kalau sebenarnya ada perubahan apa aja sih, Tat, kalau di ekstra panahan seperti ini? Fasilitasnya mungkin lebih lengkap sekarang atau gimana? Oh iya, tetap tentunya ekstra panahan ini membutuhkan alat ya, dan kita dan teman-teman di sini memang kita ikut serta untuk di salah satu kegiatan ekstra panahan, Ya. baik di dalam ataupun di luar. Dan mereka ini juga disiapkan untuk ikut serta di perlombaan juga ya, Tat ya? Iya, betul sekali. Iya. Ini ada Mas Isa sama Mas. Ini atletnya juga Iya. yang mengikuti perlombaan. Boleh kita tanya salah satu mungkin atau salah dua dari mereka? Nah, sekarang kita udah bareng Dek Ihsan ya, Pak ya tadi. Nah, Dek Ihsan boleh perkenalkan diri dulu. Kelas berapa? Nama saya Muhammad Ihsan Taqiyuddin, kelas 8. Kelas 8. Kalau boleh tahu, Dek Ihsan nih main panahan kayak gini tuh dari kelas berapa nih? 3 SD. Dari 3 SD. Udah dari kecil ya. Kalau dari SMP udah dari kelas 7 ya. Iya. Masuk ekstra panahan. Kalau prestasinya mungkin Dek Ihsan pernah menjuarai lomba apa aja? Boleh dijelasin? Popda juara 3, Popda juara 3, terus ada lagi? Kabupaten juara 2. Kabupaten juara 2. Paling tinggi juara 2 ya? Iya. Oke, terima kasih Dek Ihsan ya yang udah kasih tahu nih bagi-bagi pengalamannya di dunia memanah. Semoga selalu berprestasi, Amin. terus tingkatkan prestasinya ya. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman kita udah ada juga salah satu perwakilan juga dari akhwat nih. Kalau tadi udah ikhwan, sekarang akhwatnya nih. Sekarang kita bareng Dek siapa? Boleh perkenalan dulu? Zulfa, Dek Zulfa, kelas berapa? kelas 9. Kelas 9. Kalau boleh tahu Dek Zulfa pernah menjuarai lomba apa aja di bidang memanah ini? Lomba Popda sama Kecur Cup. Kecur Cup sama Popda ya. Kalau boleh tahu juga nih, Dek Zulfa nih tingkatan juara tertinggi itu juara berapa kalau boleh tahu? Juara 2. Juara 2, sama kayak Ihsan tadi ya. Tapi tingkatannya kabupaten juga? Iya. Iya, kabupaten. Oke, semoga tetap berprestasi ya di SMP ini. Semoga kalau udah lulus juga tetap bisa memanah juga dan tetap berprestasi. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di depan rumah kepala asrama nih. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang banyak tentang sekolah ini bersama kepala sekolah Ustadz Aziz. Sekarang yang kedua kita akan berkunjung ke rumah kepala asrama di SMP TRI Salah nih. Langsung aja ikuti kami. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan ngobrol banyak juga nih sama Abi Fatah. Jadi langsung aja kita ke tempat selanjutnya ya, di depan rumah Abi. Kayaknya lebih enak ngobrolnya, Abi. Ya. Nah, sekarang kita udah bareng sama Abi Fatah nih. Sebelumnya tapi Abi boleh perkenalkan diri dulu, Bi. Boleh. Teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah. Kebetulan di SMP TRI Salah ini saya diamanai sebagai kepala asrama ya, karena SMP TRI Salah ini menggunakan sistem boarding atau
anak menginap di sekolah. Ya. Terima kasih Abi Fata. Gimana kabarnya Abi? Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat ya. Ya. Nah, di sini mohon izin juga ya, Bi. Oh ya teman-teman, kalau belum tahu, saya dari tadi manggilnya Abi karena ini panggilan akrab santri-santri, Ya. siswa-siswa di sini manggil Dari dulu ya. Iya, Abi Fatah gitu. Nah, mohon izin Bi, di sini saya mau tanya-tanya sedikit tentang keasramaan ini mungkin ya Bi. Kalau boleh tahu, tenaga yang bantu Abi di asrama ini tuh sekitar berapa orang ya Bi ya? Boleh dijelaskan? Iya. Di asrama ini kan karena ada 3 kelas ya, ada 3 tingkatan, kemudian paralelnya juga masing-masing 2. Itu memang membutuhkan tenaga untuk membantu ini ya, membantu penanganan, pengawasan dan sebagainya terkait dengan asrama. Nah, di sini ada 3 yang bantu untuk yang putra ya, karena nanti asrama dipisah putra putri. Kemudian yang putri 2 ya. Jadi kalau di kita sebutannya musrifah ya, musrifah itu yang bantu Abi untuk membersamai anak-anak di SMP THA Risalah. Ya. Oh ya, tadi ada sebutan musrifah itu juga apa, bisa dijelaskan juga ke teman-teman nih sebelumnya Bi? Ya, musrifah ini sebenarnya sama, dia ustadzah, tetapi fungsinya atau tugas pokoknya lebih kepada mendampingi anak-anak ya, mendampingi anak-anak setelah agenda KBM pagi sampai siang ya, sampai sore. Kemudian agenda setelah itu kan anak-anak adalah agenda, kalau di sini sebutannya keboardingan ya, atau keasramaan yang itu berhubungan dengan aktivitas harian mereka, baik dari makan, kemudian mandi, kemudian juga pokoknya interaksi ya di antara mereka. Nah, itu dibantu oleh yang namanya musrifah. Mereka mendampingi, biasanya dibagi per kelas ya, 1 musrif 1 kelas. Setiap kelas ada musrifnya sendiri. Ya. Oke, terima kasih ya Bi sebelumnya untuk yang udah jelasin sistem boarding di sini, terus musrifah tadi juga. Oh iya Bi, ini kalau boleh tahu apa sih yang bikin khas dari keboardingan ini sendiri Bi? Oh iya. Ya, teman-teman perlu tahu pendidikan berbasis atau dengan sistem boarding ini sebenarnya lebih untuk menguatkan hasil dari pendidikan ya. Kalau muatan pendidikan itu utamanya kan selain pengetahuan itu ada sikap, ada keterampilan, ada sikap. Nah, pengetahuan diperoleh dari proses akademis yang ada di kelas ya, ada pembelajaran dan sebagainya. Nah, boarding itu nanti menguatkan di pembiasaan atau yang nanti kita kenal sebagai sikap, kemudian juga beberapa life skill ya, keterampilan hidup. Nah, harapannya nanti dengan sistem boarding seperti ini, maka sebagaimana kalau kita kenal yang namanya jiwa pondok pesantren, itu ada keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, kemudian ukhuwah ya dan sebagainya, itu maka harapannya ke sana sampai nantinya anak-anak itu secara personal dia mampu untuk mengelola kebutuhan dirinya, dan nanti secara komunal dia mampu bekerja sama dengan lingkungannya. Begitu. Nah, di sini di SMP THA Risalah ini program boardingnya memang belum menggunakan full kurikulum pesantren ya, karena memang kita belum bentuknya pesantren, tetapi hal-hal yang terkait dengan life skill ya, kemampuan hidup ya, ada keterampilan dasar lah, seperti dari mulai kebersihan diri ya, kemudian tentang menyiapkan makan, mencuci dan sebagainya. Yang dasar-dasar seperti itu kita biasakan dengan pembiasaan yang baik. Selain itu, penambahan terhadap keterampilan itu adalah life skill yang ada di sekitar kita. Kebetulan bisa dilihat teman-teman, ini kita masih cukup luas ya, areanya, dan terdiri dari area terbuka yang masih cukup terbuka lebar ya. Ada di situ kolam dan ada sawah. Nah, ke depan tentunya ini akan menjadi bagian dari penguatan atau kemampuan anak-anak untuk mendapatkan keterampilan hidupnya. Nah nih Bi,
boleh nggak nih kalau kita lihat-lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini nih, Bi? Boleh, silakan. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lihat asramanya. Ini asrama kelas 7 ya. Ini asrama kelas 7 bisa dilihat. Ini tempat tidurnya satu untuk berdua, jadi tingkat. Kemudian ini almari untuk barang-barang masing-masing anak. Jadi satu tempat tidur isinya 2, satu lemari juga isinya untuk 2 orang. Gitu. Ini seperti ini. Nah, nanti tinggal penataan ketika anak-anak hadir atau datang di tempat ini. Nah nih Bi, tadi kan udah lihat-lihat asrama nih Bi. Sekarang kita boleh menuju ke sana, mau lihat-lihat ada apa lagi nih Bi di sana. Sebelum sampai sana ini tempat makan ya, tapi ini lagi ditutup karena nggak dipakai. Sebelum dipakai ini tempat makan untuk putra dan putri. Iya. Kemudian ya, ini gazebo yang tadi Abifata sampaikan. Dan kebetulan ini ada salah satu siswa yang lagi main ya, main ke Arisalah. Ya kan juga ada apa Pokjar. Nah ini juga sedang tunggu jemputan. Iya. Nah. Boleh kita tanya-tanya dulu ya Bi ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng sama salah satu siswa Arisalah yang lagi main dan tilawah di sini ya. Coba boleh kita tanya-tanya, namanya siapa? Ibkar Ayatila Siahaan. Ya, suaranya yang keras ya. Ibkar Ayatila Siahaan. Di sini lagi dalam rangka apa nih? Main atau ada tugas dari guru suruh ke sini atau bagaimana? Cuma pengen hafalan aja. Oh, pengen hafalan aja. Oke. Kelas berapa nih? Kelas Ya, 9. Kelas 9. Bentar lagi lulus ya. Iya. Ya, semangat hafalannya aja ya. Semoga lulus bisa dapat target yang diinginkan SMP ini. Kita lanjutkan ya. Iya, lanjut lagi, Bi. Firhan, ini yang di sebelah kirinya Bifata ini juga asrama ya. Ini asrama yang putri, atas bawah ya. Yang tadi kita lihat isinya itu yang ada bednya. Ya. Yang sudah kita masuk itu untuk putra. Ini putri. Sekarang yang putri ya, Bi ya? Ya, ini asrama putri. Bisa dilihat ada 6 ruang ya. Ada 6 ruang atas bawah, 2 lantai. Isi dari masing-masing ruangan juga sama, antara 18 atau maksimal 20 anak ya. Jadi 10 bed tapi atas bawah, sehingga dia maksimal 20 anak. Oh, Begitu? iya. Kita langsung ke Kamar mandi ya, Bi? ya, boleh. Kamar mandi boleh. Kita lihat kamar Sandalnya mandi, dipakai teman-teman. aja ya, sandal. Sandalnya dipakai aja. Ya. Ini WC atau kamar mandi ya. Ya, kamar mandi. Boleh dilihat ya. Ini karena ini inti dari kehidupan kita. Bukan untuk melihat fasilitasnya, tetapi bersih atau tidaknya kamar mandi ini sangat menentukan kualitas kehidupan kita, terutama ketika dalam kehidupan komunal ya, seperti boarding seperti ini. Ya. Nah, kita bahkan ini masih ada tempelan contohnya. Nah, jadi ini salah satu pembagian ya, pembagian kamar mandi. Iya. Tiket kamar mandinya. Ya, tiket kamar mandinya. Ini kamar mandinya siapa? Nah, itu yang sudah kita bertanggung jawab juga untuk kebersihannya. Iya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas banyak tentang fasilitas ya, mulai dari asrama sampai kamar mandi. Ya. Terus Bi, kira-kira ada skill penunjang yang lainnya nggak ya Bi ya, yang bisa? Oh boleh. Nanti ya. kita bisa lihat ke sawah, sekaligus nanti bisa lihat kolamnya ya. Kita ke sana aja. Boleh. Nah ini bisa dijelasin kalau yang ini itu apa Bi namanya? Ya ini kecil-kecilannya yang sudah kita mulai, walaupun kemarin belum bareng dengan anak-anak ya. Ini kita bisa lihat secara luas. Ini masih berupa air isinya ya. Sawah air, ini. ya, sawah yang sudah kita gali cukup dalam. Kemudian kita sisakan beberapa bentuk seperti pulau-pulau dan ini kita tanami jagung. Nah ke depan ya, harapannya salah satu kemampuan yang dimiliki yang bisa dapat kita peroleh di sini adalah kemampuan untuk bercocok tanam, kemudian mungkin nanti
memelihara ikan. Ya. Ini Boleh kita Iya, lihat? boleh. lebih Ini dekat bukan lagi? mainan jagungnya. Boleh kita coba nanti kita petik ya. Oke teman-teman, mari kita ikuti terus. Baik. Ini ya. Ini Iya. tadi bukan jagung-jagungan ini, jagung beneran. Bisa dilihat, di shoot semuanya. Nah, ini hasil karya ini teman-teman ustadz-ustadzah ini. Kita coba bismillah. Udah berbuah Nah, nanti. ini sudah siap. Ini ya. Ini beneran nih jagungnya nih. Nah, anak-anak itu harus punya kemampuan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah tentang masalah ketahanan pangan. Dan di masa pandemi seperti ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk masalah ketahanan pangan. Baik itu yang pokok seperti ini kan bisa menjadi pengganti dari beras ya. Ya. Kemudian juga lauknya. Nah, kita sediakan kolam untuk bisa eksperimen anak-anak semuanya. Itu ya. Ya. Semoga ini mengasihkan. Nah, Bi, sekarang lanjut lagi nih, Bi, kemana lagi Boleh, selanjutnya? Ya, panas dari ke sawah Ya. ya. Ya memang harus merasakan panasnya sawah. Tahu jadi susahnya jadi petani ya. Iya. Ini di sebelah kirinya Bifata ya. Ini musola akhwat. Ya, musola untuk putri. Ya, musola Musola putri. Nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti sholat jamaahnya yang putri, sehingga ini kan lebih mendekatkan ya ke asrama. Ini posisinya di depan asrama putri ya. Lebih gampang ya, Bi? Ya, aksesnya lebih mudah. Nah nih, Bi, tadi kita habis keliling-keliling metik jagung, Ya. lihat kamar mandi, Ya. gazebo-gazebo. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bi. Hmm. Kira-kira kegiatan siswa-siswa di sini selama boarding itu apa aja ya, Bi ya? Ya. Bisa dijelaskan juga. Jadi garis besarnya ada 2 kegiatan anak-anak di sini karena full 24 jam di sini. Separuh itu atau pagi sampai sore itu adalah kegiatan di kelas, KBM seperti biasa sampai nanti ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, setelah itu asar sampai subuh nanti adalah agenda keboardingan atau agenda kegiatan asrama. Nah, di kegiatan asrama ini lebih kepada kita penekanannya lebih kepada pembiasaan sikap ataupun adab-adab kehidupan yang baik ya, kehidupan Islami. Jadi baik nanti dari sisi ubudiyah ya, termasuk juga pembiasaan ubudiyah, pembiasaan sholat berjamaah, kemudian ngaji tilawah Al-Quran, kemudian juga menguatkan satu kekhasan yang memang sudah diajarkan di pagi atau di KBM pagi, yaitu tahfidz ya. Jadi termasuk di kegiatan boarding yang malam sampai pagi nanti ada penjadwalan untuk seperti ziyadah maupun murojaah ya, jadi penambahan hafalan maupun juga pengulangan ya. Nah, itu bagian penguatannya. Selain itu anak-anak di malam hari ya mereka belajar mandiri ya. Nah, ya jadi yang terpenting adalah tentang bagaimana mereka bisa mengelola dirinya ya, hubungannya dengan apa yang menjadi kebutuhan personalnya. Mereka belajar untuk memenuhinya sendiri. Kemudian dalam bentuk kerjasama komunal dalam asrama atau mungkin lingkungan sini ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan bersama. Mereka juga kita latih untuk bisa saling bekerja sama sehingga muncul ukhuwah, persaudaraan dan sebagainya. Oh iya nih, Bi. Kemudian mengenai tata tertib nih, Bi, bisa dijelaskan juga gimana di keboardingan ini? Ya, keteraturan kehidupan itu selain berbasis tentang masing-masing kita itu punya pemahaman baik terhadap kebiasaan, tetapi kalau sudah hidup bersama seperti ini kan memang harus ada aturan yang ditetapkan, yang disepakati dan juga difahami bareng-bareng untuk dilaksanakan. Di kita juga ada tatib khusus untuk keboardingan, seperti tentang barang yang boleh dibawa, barang yang tidak boleh dibawa, berapa yang harus dibawa, kemudian berapa jumlah uang saku yang boleh dipegang dan sebagainya. Itu ada di kita semuanya, termasuk di dalamnya tentang aturan tentang penjengukan ya, penjengukan
berapa bulan sekalikah atau berapa pekan sekalikah, kemudian bagaimana perizinan dan sebagainya, lengkap ya. Kepulangan juga ya, semuanya lengkap, ada aturan main, tapi tentu tidak mencukupi kalau kita bacakan satu persatu, tetapi secara garis besar bahwa ada aturan yang itu ketika nanti ya, aturan itu kan pasti ada potensi-potensi ketidaksesuaian terhadap aturan atau yang kita kenal dengan namanya pelanggaran, itu juga kita terapkan. Artinya ada ketika seorang melanggar aturan ini, apakah ada sanksi? Ya tentu ada, karena ini bagian dari cara kita mendidik diri kita, mengevaluasi. Nah, tetapi itu memang ada tingkatannya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Ya, kalau kesalahan-kesalahan yang berat nanti muncullah surat peringatan ya, SP ya dan sebagainya. Tapi kalau yang ringan mungkin sekedar nasihat ya, mungkin yang sedang ya sekedar pembinaan dan sebagainya. Kemudian di situasi seperti ini ya, yang mungkin sedang pandemi seperti ini, ya, upaya boarding dalam agar nilai-nilai keboardingan itu tetap anak-anak laksanakan di rumah itu seperti apa ya, juga bisa dijelaskan? Ya, memang jadi tidak maksimal ya, kami harus terus terang bahwa tidak maksimal. Kalau pembiasaan boarding itu kan memang sudah dengan satu, ada controlling, ada yang ngontrol, ada musrif ya, kemudian ada aturan main dan sebagainya. Sementara kalau anak-anak di rumah itu kan aturan masing-masing rumah berbeda, Mas Farhan. Jadi yang bisa kami lakukan ya paling sekedar untuk menyapa, kemudian ada beberapa kesempatan di pelajaran jarak jauh ya, keboardingan masuk dalam bentuk penugasan ataupun pengetahuan tentang life skill, seperti sesederhana menata lemari masing-masing, sesederhana menata kamar tidurnya masing-masing ya, sesederhana menyetrika, melipat, menyetrika bajunya masing-masing. Itu ada memang upaya-upaya seperti itu untuk persiapan agar ketika nanti mereka masuk di boarding itu mereka sudah tidak terlalu kaget, terutama yang belum terbiasa ya, yang awal kelas 7. Nah, kebetulan kelas 7 yang sekarang ini kan sejak Maret ya kita jadi hampir full belum pernah masuk ya di boarding. Nah, tapi itulah upaya yang bisa kami lakukan dari pihak keboardingan di SMPT, mencoba melatihkan kepada anak-anak tentang pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan mereka lakukan di boarding. Dan moga-moga itu cukup membekali mereka sehingga tidak kaget sampai sini ternyata harus nyuci sendiri gitu dan sebagainya ya. Ya. Oke, terima kasih ya Bi, sama-sama atas semua yang udah Abi kasih tahu penjelasannya tentang keasramaan tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya gambaran tentang SMP TRI Salah itu seperti ini, mulai dari fasilitas keasramaan, pembelajaran, sampai proyek yang tadi di belakang tentang kekreatifan siswa juga kita uji di sini. Tadi ada kebun jagung dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang di rumah kira-kira udah paham betul belum nih tentang SMP TRI Salah ini? Kalau memang belum cukup paham, silakan boleh kepoin IG dan Facebook kami SMP TRI Salah Kebumen. Dan jangan lupa yang belum daftar segera daftar. Ya, terakhir penutupan pendaftaran kita tanggal 31 Maret. Dicatat ya. Nah, mungkin cukup itu aja dari saya, Farhan Eka Rizaldi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP TRI Salah Kebumen merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen mengimplementasikan sistem pendidikan Islam terpadu dalam rangka melahirkan generasi muslim yang unggul. Lembaga pendidikan ini berbasis boarding school, yakni sekolah yang menyeimbangkan antara teori dan praktik melalui proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan islami. Karakter Islam dibangun melalui peningkatan pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan sehingga mampu melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakidah,
serta memiliki keunggulan dalam bahasa, sains, dan teknologi yang nantinya dapat mengambil peran dalam membangun peradaban bangsa di masa depan. Perkenalkan, saya Sartimin, wali dari anak kembar kami, Farhan Firhan, angkatan 2 SMP IT Arisalah Kebumen, yang sekarang kelas 11 di SMA IT Ihsanul Fikri Magelang. Juga wali dari Nafa Arina Zainab, kelas 7 SMP IT Arisalah Kebumen. Kami merasa bersyukur dapat menyekolahkan di SMP IT Arisalah Kebumen karena visi dan tujuan sekolah sesuai dengan harapan kami, yaitu membentuk generasi islami, prestatif, dan kompetitif. Juga dengan berbagai keunggulannya di SMP IT Arisalah. Juga dikelola dengan boarding schoolnya, sehingga siswa-siswi mempunyai kelebihan dan keunggulan di masa sekarang. Di antaranya tahfidz Al-Quran, kepanduan, pendidikan kepemimpinan, dan keunggulan lain yang diberikan SMP IT Arisalah terhadap siswa-siswinya. Kami merasa bangga dan berterima kasih atas pengelolaan SMP IT Arisalah terhadap siswa-siswi dan anak-anak kami yang telah menghantarkan untuk menjadi generasi penerus yang berkarakter Islami dan Qurani, serta dapat bersaing di era sekarang, juga bisa berprestasi sesuai dengan harapan
orang tua maupun sekolah, sehingga insya Allah mempersiapkan generasi penerus harapan bangsa sebagai penerus estafet perjuangan bangsa dan negara yang berkarakter Islami dan Qurani. Jayalah selalu SMP ITA Risalah, semoga sukses di bawah ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ika Fitriani, orang tua dari Ananda Sabita Syaukina, alumni SMP ITA Risalah Kabupaten Kebumen Angkatan 3 atau yang lulus tahun 2020. Alhamdulillah, saat ini Ananda Sabita sudah melanjutkan sekolahnya di SMA IT Ihsanul Fikri Mungkit Magelang. Saya bersyukur sekali karena selama mengikuti pendidikan di SMP ITA Risalah, Ananda Sabita telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik dari sisi akademik maupun dari sisi kemampuan keislamannya. Juga telah menunjukkan kedisiplinannya untuk terus memperdalam Al-Quran dan juga membangun disiplin yang telah terbangun sejak di SMP ITA Risalah. Sebagai orang tua, saya berharap ke depan SMP ITA Risalah akan menjadi sekolah kebanggaan yang akan melahirkan generasi Qurani yang cerdas, yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga melahirkan generasi kebanggaan bangsa dan juga kebanggaan umat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.